Shalom. Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Helmi Supit. Mari Bapak Ibu yang berada di gereja dan yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan yang keempat. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Keputusan dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami selaku umat-Mu, baik yang bertugas saat ini maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, kami datang dan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, dan berkenanlah atas pengabdian kami ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang semakin ditinggikan dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan persekutuan gereja yang Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur berbalasan dari Mazmur pasalnya yang ke-95 ayat 1 sampai dengan 7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuk.
Marilah kita sujud menyembah. Sebab Dialah Allah kita. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kening Jemaat nomor 49, bait pertama dan ketiga, firman Ayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus dosa kita ditebus. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hati kami sungguh bersukaria karena pada saat ini dalam pertemuan kedua dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih di tahun 2022 itu boleh terjadi karena Tuhan yang campur tangan dalam sepanjang kehidupan kami dan dalam sepanjang kegiatan pelayanan yang kami buat. Saat ini Bapa, tenangkan hati dan pikiran kami untuk boleh kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diamkanlah semua suara-suara yang akan mengganggu jalan pikiran dan hati kami. Biarlah hanya suara Tuhan yang boleh terdengar. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena saat ini kami sudah bersedia untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang 14. Kita silih ganti membacanya. Lukas 14 ayat 12 sampai 14 yang berkata demikian. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang ataupun perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk.
Selamat malam. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya atau biasanya ketika orang akan mengadakan suatu pesta, apakah itu pesta perkawinan, pesta hari ulang tahun, atau pesta pengucapan syukur. Pasti ketika kita akan merencanakan sesuatu acara, pertama-tama yang kita pikirkan, siapa yang harus diundang untuk hadir dalam pesta tersebut. Itu yang dipikirkan, dan setelah itu baru membuat suatu daftar. Siapa-siapa kira-kira yang harus diundang dalam pesta tersebut. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini sesuai kepala tema bacaan dari Alkitab, siapa yang harus diundang. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita ada seorang Farisi membuat suatu pesta perjamuan. Dalam pesta perjamuan itu, orang Farisi itu mengundang tamu-tamu, termasuk Yesus menjadi tamu undangan, supaya mereka bisa datang dalam perjamuan itu dan makan bersama-sama. Sebagai seorang yang terkenal, terpandang, orang Farisi ini sebagai pemimpin Yahudi juga, pasti yang dia undang orang-orang yang ternama, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang terpandang, dan orang-orang yang kaya. Jadi yang diundang itu adalah tamu-tamu kehormatan. Di sini juga Yesus salah satu menjadi tamu kehormatan dari orang Farisi tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika dalam perjamuan, pesta perjamuan tersebut, di situ Yesus perhatikan ada banyak hal yang dilihat oleh Yesus. Salah satunya, Yesus melihat tamu-tamu kehormatan duduk berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi kehormatan. Tamu-tamu yang diundang berusaha untuk bisa duduk paling terdepan. Di sini Yesus sungguh mengecam, dan Yesus hanya mengatakan, kalian tidak perlu mencari kehormatan, kalian tidak perlu dipuji atau disanjung. Lebih baik bagaimana caranya merendahkan hati, karena nanti tiba waktunya kamu akan dihormati. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bacaan kita di sini, Yesus mau menjelaskan kepada tokoh Farisi yang saat itu mengundang tamu-tamu. Yesus berkata, jika engkau mengadakan pesta perjamuan, atau jika engkau mengundang tamu-tamu untuk jamuan makan, engkau mengundang yang paling utama. Pasti engkau mengundang yang paling penting, tamu-tamu yang paling penting, tamu-tamu yang menurutmu yang paling terkenal. Tidak salah kalau kamu mengundang kerabat yang terdekat kamu,
Tidak salah kalau kamu mengundang orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang-orang yang terkenal, terhormat. Boleh dikata barangkali Tuhan mengatakan tidak salah kamu mengundang miliarder. Tapi nyatanya kalau kamu mengundang orang-orang tersebut, kalau orang Farisi itu mengundang orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, nanti ketika mereka juga buat acara, maka mereka akan mengundang kamu sama seperti yang kamu undang mereka. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan Dia akan mengundang kembali yang mengundang itu dengan cara yang sama. Artinya, apa yang dibuat oleh yang mengundang akan dibalas juga dengan yang diundang. Apa yang dilakukan oleh yang mengundang dengan cara baik pasti juga dibalas dengan dia diundang oleh yang mengundang. Jadi di sini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau katakan, jika pengundang mengundang untuk perjamuan atau jamuan makan seperti orang miskin, orang tidak punya, orang papa, orang-orang yang terpinggir, orang-orang marginal, orang-orang yang mengalami kesusahan ekonomi, pasti mereka betapa bahagia sekali atas undangan itu. Dan yang lebih berharga lagi ketika pengundang mengundang orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, itu berarti pengundang itu berbuat sesuatu yang paling baik untuk kehidupan dan keselamatan orang-orang yang dibawa taraf kemiskinan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sementara jika perjamuan itu diadakan oleh orang-orang kaya, orang-orang banyak duit, terhormat, terpandang, ketika mereka datang di perjamuan, mereka akan menikmati seperti di rumahnya. Kalau kita melihat orang-orang kaya yang diundang dalam satu perjamuan, mungkin mereka mengatakan apa yang dipersiapkan makanan-makanan di dalam perjamuan itu ada juga di rumah mereka masing-masing, karena mereka orang kaya. Tapi beda dengan orang-orang miskin. Ketika mereka diundang, pasti mereka merasa, oh luar biasa. Mereka merasakan satu kebahagiaan karena mereka diundang oleh orang terpandang. Dan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, ketika mereka diundang, mereka merasa seakan-akan mereka itu berarti. Mereka itu merasa bahwa seakan-akan mereka itu sangat dihargai. Artinya boleh dikatakan mereka merasa bahwa diri mereka ini juga dihormati. Beda kalau orang-orang kaya yang diundang, paling mereka anggap sepele, oh undangan biasa. Tapi coba kita membandingkan, kalau kita mengundang orang kaya dengan orang miskin, mungkin kita berpikir orang kaya kan ada makanannya di rumah. Tapi kalau ketika orang miskin, orang yang tidak mampu, orang cacat, orang buta, orang papa, orang yang terpinggir dan kaum marginal, ketika mereka diundang dalam suatu jamuan makan,
pasti hati mereka bersuka cita. Yang di pikiran mereka pasti makanannya enak-enak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat kalau orang kaya diundang, orang terpandang diundang dalam satu perjamuan makan malam dan makan siang, yang mereka hanya bisa lakukan balasan dengan mengundang kembali. Tapi beda dengan orang miskin. Yesus mengecam tuan rumah yang mengundang. Karena yang diundang pada saat itu dalam bacaan kita di sini hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang yang terpandang, tetapi mereka lupa terhadap orang-orang yang miskin, orang papa, orang cacat buta, dan kaum marginal. Tuan rumah lupa. Mau dikata begitu, tuan rumah lupa mengundang orang-orang yang demikian. Padahal sebenarnya kalau mau dikata, ketika mereka mengundang orang-orang yang miskin, apa yang dialami orang si pengundang itu? Pengundang itu akan merasakan satu kebahagiaan, sukacita, karena dia mengundang orang-orang miskin. Kenapa? Kenapa si pengundang itu merasa bahagia? Ketika yang diundang itu orang-orang miskin, orang yang tidak mampu, orang papa, cacat buta, dan kaum marginal. Kenapa sampai si pengundang itu merasakan sukacita, bahagia? Karena ketika orang-orang miskin diperhatikan, diundang dalam satu perjamuan, apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin itu? Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan siapa yang didoakan? Si pengundang. Si pengundang yang didoakan. Kalau banyak orang yang diundang, orang buta diundang begitu banyak, orang cacat diundang juga, orang kaum marginal juga diundang, orang yang tidak mempunyai ekonomi juga diundang. 50 orang atau 30 orang datang dalam acara tersebut dengan kaum yang lemah, memanjatkan doa dan mendoakan yang mengundang. Pasti yang dirasakan oleh pengundang adalah sukacita dan bahagia. Beda dengan orang kaya. Kalau diundang paling mereka hanya membalas. Tapi kalau orang miskin yang diundang, mereka tidak bisa membalas secara materi. Mereka hanya bisa membalas kebaikan si pengundang dengan cara mendoakan. Kita ambil contoh saja Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita memberi uang atau membantu orang yang susah, memberi kepada pengemis di jalanan, di pinggir-pinggir jalan, Pak, ini ada sedikit sumbangan. Apa reaksi dari sang pengemis itu? Ketika kita memberikan mereka persembahan, ketika kita membantu mereka dalam hal keuangan, apa yang mereka rasakan? Dan apa reaksi sang pengemis itu? Reaksi sang pengemis itu ketika kita memberikan sumbangan atau uang, pasti yang dia lakukan, aduh terima kasih banyak, Bapak Ibu terima kasih banyak, terima kasih. Itu pasti yang mereka ucapkan. Dan apa yang mereka ucapkan? Moga-moga Bapak Ibu yang sudah memberikan kami bantuan kehidupan Bapak diberkahi oleh Tuhan. Di sini kita bisa membandingkan. Ketika kita melihat orang kaya dan ketika kita mengundang orang-orang miskin, orang-orang yang papa, orang-orang yang membutuhkan pertolongan,
orang-orang yang lemah, orang-orang miskin hanya mampu mendoakan terhadap si pengundang itu. Karena mereka bersyukur. Mereka bersyukur, mereka sudah diperhatikan, mereka sudah ditolong, dibantu. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita mau melihat Kisah Rasul 20 ayat 35, kita lebih berbahagia ketika kita memberi. Bukan hanya menerima saja. Kebaikan, pemberian dan perhatian si pengundang telah membuat orang merasa bersukacita. Telah membuat kaum miskin, kaum papa, kaum marginal merasa bahagia. Dan setiap pemberian-pemberian itu yang diberikan kepada kaum miskin itu lebih berharga daripada kita menerima upah balasan untuk kita kembali diundang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini Yesus menginginkan untuk kita hidup dalam kasih terhadap sesama dan saudara kita yang membutuhkan perhatian kita, yang membutuhkan rasa empati kita terhadap mereka yang papa, mereka yang miskin dan yang terpinggir. Yesus menginginkan bagaimana kita memperlihatkan sikap rasa kasih kita terhadap orang-orang yang demikian. Bukan hanya kita memperlihatkan rasa hormat kita hanya kepada kaum yang punya duit. Sangat beda sekali perhatian kita, penghormatan kita terhadap kaum yang tinggi dengan kaum yang lemah. Coba perhatikan, kalau ada satu acara, ketika orang-orang yang datang adalah orang-orang yang golongan menengah atas, bagaimana tindakan kita? Pasti mari Pak, mari Pak, mari Pak. Coba kalau orang yang kita lihat taraf hidupnya sangat minim, paling dibiarkan. Mereka cari sendiri tempat duduk. Tapi kalau orang yang banyak-banyak doi, mari Pak, mari silakan Ibu, mari. Sangat beda sekali. Tuhan tidak menginginkan ada perbedaan kita melihat sesama kita manusia. Yesus menginginkan kita sebagai anak-anaknya bagaimana kita hidup mengasihi tanpa melihat jabatan, pangkat ataupun kehidupan seseorang. Justru Yesus menginginkan bagaimana kita mengasihi lebih dalam terhadap kaum miskin, kaum papa, bagaimana rasa empati kita terhadap mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan kita sia-siakan hidup. Harta, kemampuan kita hanya untuk kenikmatan dunia yang sementara ini. Namun hendaklah kita menggunakan semua yang ada yang Tuhan berikan kepada kita menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita punya, betapa susah kita bisa memberi kepada orang. Ada banyak orang yang kadang-kala kalau kita melihat di pinggir-pinggir jalan meminta. Kalau kita melihat begitu banyak juga orang yang mempunyai kelebihan, tetapi ketika orang yang papa, orang yang terpinggir mendatangi, menghampiri, oh tutup mobil dulu. Yesus tidak menginginkan demikian. Yesus menginginkan untuk kita mau membuka hati kita
terhadap saudara-saudara kita yang miskin, terhadap saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan pertolongan kita, bagi kita yang berkelebihan berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita ingat Bunda Maria Teresia atau yang dipanggil dengan Mother Teresa. Kita sudah mengetahui bagaimana kisah hidup Mama Teresa sepanjang perjalanan kehidupannya. Selama 47 tahun begitu banyak Mama Teresa melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap orang-orang, terlebih khusus terhadap kaum papa atau kaum lemah. Mama Teresa mempersembahkan hidupnya hanya untuk melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yatim piatu, orang-orang kaum marginal. Pelayanan Mama Teresa selama 47 tahun hanya dia mau membantu orang-orang yang melarat. Mungkin pernah kita dengar kisah Mama Teresa bagaimana dia membangun rumah sakit. Dia membangun rumah untuk menampung anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Anak-anak yang tidak mempunyai kasih sayang. Di sini kita bisa melihat Mama Teresa. Dia dijuluki sebagai misionaris cinta kasih. Dan Mama Teresa diberikan Nobel, dianugerahkan Nobel sebagai seorang yang besar, yang hidupnya dia persembahkan hanya untuk melayani orang-orang yang susah. Dia peka, dia empati terhadap orang-orang yang berada dalam satu kehidupan taraf kemiskinan. Karena kebaikannya, perbuatan dari Mama Teresa itu, sehingga ada seorang mengangkat menjadi satu film di layar perak. Dan ketika Mama Teresa menerima Nobel yang dianugerahkan oleh dia dalam satu acara yang luar biasa, ada satu permintaan Mama Teresa dalam penyerahan Nobel. Acara besar-besaran berarti makanannya juga besar-besaran. Apa permintaan Mama Teresa? Makanan yang mewah yang sudah disiapkan dalam acara penyerahan Nobel terhadap dirinya, berikanlah kepada orang-orang yang melarat. Berikanlah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan perhatian. Bapak Ibu, luar biasa. Luar biasa perbuatan kebaikan-kebaikan Mama Teresa. Kalau kita lihat, luar biasa. Di sini kita bisa meneladani cara hidup Mama Teresa. Yang begitu peduli, begitu perhatian, begitu empati akan kehidupan orang-orang yang menderita. Kehidupan orang-orang yang miskin, yang papa, dan juga kaum marginal, orang-orang yang cacat dan sebagainya. Bapak Ibu, marilah kita semua mau menjadi berkat bagi dunia. Karena apa yang kita kumpulkan di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan dan akan lenyap. Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapatkan, kita akan tinggalkan karena itu hanya bersifat sementara.
Maka pergunakanlah segala berkat-berkat Tuhan untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita manusia yang lebih membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Saya ambil ada satu cerita ilustrasi. Mungkin pernah Bapak Ibu Saudara-saudara mendengar. Pada suatu hari ada seorang ibu berulang tahun. Dan teman-temannya meminta kepadanya untuk membuat ulang tahunnya dalam suatu acara yang mewah, suatu acara yang megah. Dan akhirnya sang ibu itu membuat pesta atau acara syukuran besar-besaran yang ditahu oleh teman-temannya bahwa sang ibu ini akan membuat satu acara pesta besar-besaran di restoran. Tetapi sang ibu ini terinspirasi bahwa dia tidak akan mengadakan di restoran atau makanan-makanan yang mewah-mewah. Yang dia buat, sang ibu ini sangat mengejutkan terhadap teman-temannya. Sang ibu itu membuat hari ulang tahunnya di bawah kolong jembatan. Ia undang teman-temannya untuk hadir dalam pengucapan syukurnya di bawah kolong jembatan. Tetapi yang hadir hanya sedikit. Tetapi ibu ini bersuka cita, berbahagia, walaupun di kolong jembatan dia merasakan syukur karena dia boleh merayakan ulang tahunnya bersama dengan anak-anak yang hidup dalam pinggiran jalan. Hatinya sungguh merasa satu bahagia dan sukacita. Di sini kita bisa ambil hikmat bahwa dalam hidup kita ini, marilah kita selalu saling memperhatikan, terlebih saudara-saudara kita. Kita berempati, turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada dalam hidup kemiskinan. Marilah kita mau menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih dan pertolongan kita. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus Yesus. Amin. Mari kita puji Tuhan, Kidung Jemaat 342. Keluar dari kaum dan rumah Bapakmu, serahkan dirimu kepada
Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik. Kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih untuk kasih dan pertolongan Tuhan dalam jam ibadah malam hari ini boleh berlangsung dengan baik, karena kami percaya ada penyertaan daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah ini semua kami boleh mengambil bagian, baik kami yang berada di dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini, pun keluarga-keluarga yang berada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman kebenaran Tuhan yang menasihatkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu bahwa kami ini ciptaan Tuhan yang di dalamnya Tuhan begitu mengasihi, peduli terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Dan Tuhan menginginkan kepada kami bagaimana Allah sungguh mengasihi kami. Itu kami juga bisa mewujudkan dalam perjalanan hidup kami, untuk kami boleh mengasihi sesama kami manusia yang hidup dalam kemiskinan, hidup sebagai kaum marginal, hidup dalam sesuatu yang boleh kita katakan sangat susah. Tuhan sangat menginginkan kepada kami untuk kami dipanggil memperhatikan, empati dan peduli terhadap saudara-saudara kami yang begitu membutuhkan perhatian dan uluran tangan kasih kami. Karena dengan kami memperhatikan mereka, mereka sungguh merasa mereka juga dihargai. Mereka sungguh merasa bahwa mereka mempunyai hidup yang berarti. Harkat mereka sebagai manusia terkecil yang selama ini tertanam dalam pikiran mereka, dengan melihat di sekeliling mereka bahwa begitu banyak orang memperhatikan mereka dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai sesama manusia saling memperhatikan, saling menolong dan saling menopang satu terhadap yang lain. Kami berdoa Tuhan dalam syafaat ini, berlangsungnya ibadah ini karena kasih dan pertolongan Tuhan, dan kami semua yang boleh mengambil bagian di dalamnya, yang selalu setia taat melayani Tuhan, presbiter, penatua diaken sektor 4 yang boleh melayani Tuhan dan melayani jemaat yang ada di sini dan yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Demikian pun dengan anak-anak Tuhan, organis, anak Andrea, Liu, Pakasi, Saudari Monik Kantoria, dan juga anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, tim multi, dan juga saudara-saudara kami yang begitu setia melakukan tugas tanggung jawab mereka, tim COVID
dan terlebih kostor yang begitu setia melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Tuhan Yesus yang akan memberkatinya. Apa yang mereka perbuat malam ini Tuhan, di dalam melayani Tuhan, Tuhan tahu, dan Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu, kasih-Mu untuk anak-anak yang selalu setia taat melakukan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat yang di dalam kehidupan, baik yang berada di sini pun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melihat kehidupan rumah tangga keluarga kami. Tuhan juga tahu apa yang kami alami, yang di dalamnya ada banyak pergumulan, kesusahan dan penderitaan. Kami hanya menyerahkan semua gumul juang kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami hanya tahu satu-satunya pertolongan untuk memberikan kami kekuatan semangat iman dalam menghadapi pergumulan di tengah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan usaha kami masing-masing. Pertolongan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Berikan kami kesabaran, ketabahan dalam menghadapi kehidupan ini yang di dalamnya ada banyak penderitaan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang selalu kami lakukan dari hari lepas hari. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Bapa, semua pekerjaan-pekerjaan itu Tuhan yang memberikan, dan kami hanya menyerahkan semua hanya pada kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat orang-orang tua kami yang lansia. Tuhan tetap hadir dalam hidup mereka. Tuhan memberikan mereka semangat hidup, sukacita, dan bahagia. Dan biarlah di dalam hari-hari hidup mereka terus ada kekuatan kesehatan yang Tuhan limpahkan kepada mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang bergumul karena sakit, mungkin ada yang di rumah atau di rumah sakit. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Kami percaya Tuhan melawat mereka. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Dan mereka masing-masing mempunyai iman bahwa Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan akan pulihkan semua sakit penyakit yang mereka rasakan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat gereja Protestan Indonesia bagian Barat, terlebih jemaat kami, Jemaat Bahtera Kasih, yang di dalamnya anak-anak Tuhan yang selalu setia melayani Tuhan, Penatua Diaken sektor 1 sampai 12, presbiter, terlebih Bapak Pendeta Roberto Wage bersama istri dan anak-anak, Ibu Pendeta Dina, dan semua pendeta Pelum, dan semua yang mengambil bagian di dalamnya, ke-6 Pelkat, BPPJ, dan juga karyawan kantor. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang selalu setia melayani Tuhan. Program-program yang akan dibuat di tahun 2022 di tengah-tengah jemaat-Mu ini, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terlebih dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan yang direncanakan, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Secara khusus Tuhan, pada hari Minggu tanggal 6 Februari
hari esok akan ada direncanakan ibadah utus sambut hamba-Mu Pendeta Roberto Wage dan juga Pendeta Charles Manuputi. Kesemua acara yang direncanakan, kami hanya membawa hanya ke dalam kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Karena jalannya ibadah utus sambut boleh berjalan dengan baik ketika Tuhan campur tangan di dalamnya. Secara khusus kami mau berdoa, Tuhan, buat hamba-Mu yang begitu setia, taat, melakukan kehendak Tuhan. Bapak Pendeta Roberto Wage yang tidak lama lagi akan meninggalkan kami sebagai jemaat Bahtera Kasih. Bapak melihat apa yang sudah diperbuat. Bapak mengutus beliau di tengah-tengah jemaat yang di dalamnya ada banyak-banyak tantangan dalam pelayanan, lepas pelayanan. Tapi kami percaya Tuhan, hamba-Mu boleh melakukan semua tugas tanggung jawab pengutusan yang Tuhan percayakan di atas pundaknya. Semua yang sudah Dia berikan, Bapa sendiri yang melihat segala pengorbanannya, jerih juangnya di tengah-tengah jemaat, melayani Tuhan dan melayani kami. Tuhan, berikanlah terus berkat-berkat-Mu yang melimpah buat hamba-Mu Bapak Pendeta, dimanapun Tuhan tempatkan dia. Dan saat ini Tuhan pakai dia, Tuhan utus dia melakukan suatu jabatan di Sinode Jakarta. Tugas tanggung jawab yang Kau berikan saat ini lagi semakin berat dan semakin besar tanggung jawabnya. Tapi sebagai anak Tuhan, dia percaya dan mengandalkan bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Tetapi kasih, kuasa, dan hikmat Tuhan terus berlaku dalam setiap hidup pelayanan dan juga keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati keluarga hamba-Mu ini dari saat ini, esok, terus, dan selama-lamanya. Bapa, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing sebentar. Baik kami yang berada di sini, pun keluarga-keluarga yang berada di rumah tangga mereka masing-masing. Tinggallah Engkau selalu bersama dengan kami. Biarlah berkat-berkat-Mu terus berlimpah dalam seluruh kehidupan aspek kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya, kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, ampunkan semua dosa dan kesalahan kami Bapa. Sempurnakan doa kami ini, dan doa kami ini kami bawa, dan alaskan hanya di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, yang selalu setia mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
Bapak Ibu, kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, baik 1 dan baik ketiga setelah persembahan dijalankan. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripada-Mu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya. Berkatilah gereja-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelolanya. Doa kami, hikmat dan Roh Kudus-Mu menaungi setiap pelayanan yang dipercayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Rabu 2 Februari 2022, mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan. 1. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Helmi Supit, pelayan liturgi diaken dan penatua sektor pelayanan 4, organis Saudari Andrea Liau, pemandu lagu Saudari Monik Rumiap, produksi siaran tim multimedia, dan pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini Tuhan memberkati. Ibadah utus sambut Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 9 pagi sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Martin Lei Wakabesi, Ketua 1 Majelis Sinode. Diharapkan kehadiran jemaat secara daring dan utusan atau tamu undangan secara luring pada ibadah tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Nancy Laklang, pelayan liturgi Bapak Yakobus Wairata dan Bapak John Leko, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara daring ataupun luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. 2. Bidang PPSDI dan peningkatan peranan keluarga, pembinaan atau sharing pelayanan presbiter dan unit misioner akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 waktu pukul 10 sampai selesai. Pemateri Pendeta Martin Lei Wakabesi, Ketua 1 Majelis Sinode, bertempat di GKP 2 lantai 1. Dimohon kehadiran presbiter dan unit misioner dalam pembinaan tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan penyampaian ini bersifat undangan. 3. Bidang Inforkom dan Litbang, sidang majelis jemaat khusus. Disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1 sampai 12 bahwa sidang majelis jemaat khusus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 waktu pukul 18 WITA sampai selesai, bertempat di GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang majelis jemaat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar
menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 2 Februari 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Ketua 5 Penatua Hendrik A. Sarumpait, Sekretaris Penatua Albertina Mual. Demikian Warta Jemaat. Jemaat mari berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman-Nya yang sudah kamu dengar. Bagikanlah damai dan kasih Tuhan yang telah engkau terima dalam keluarga, jemaat dan bagi sesama. Yakinkanlah akan kasih Allah yang terus menuntun dan menguatkanmu. Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini, selalu, dan sepanjang masa. Jemaat disilakan bersatu dulu. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.